Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita persiapkan hati dan pikiran kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita bersekutu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada ibadah minggu kelima setelah Trinitatis. Dialah Allah Tritunggal yang selalu menjaga kita setiap saat. Terpujilah Allah Tritunggal yang maha baik, yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan setiap hari. Topik minggu kita hari ini mengajak kita agar mencintai pendidikan. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kami memuji Allah Tritunggal karena pada Dia ada nasihat dan pertimbangan. Pada Dia ada pengertian dan pada Dia ada kekuatan. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai ayat 2. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu.
oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang hina. Kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah kembali berkumpul di gereja sesuai dengan tatanan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life. Demikian juga kami sudah bisa melakukan pekerjaan kami seperti biasanya. Tetapi di dalam semuanya itu kami harus tetap waspada karena COVID-19 belumlah berakhir dari muka bumi ini. Kami harus selalu menaati protokol kesehatan. Kami harus selalu hidup bijaksana untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Ya Tuhan, padamu ada nasihat dan pertimbangan. Padamu ada pengertian dan padamu ada kekuatan. Tolonglah kami melalui hikmat dan kebijaksanaan daripadamu. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami. Berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihani dan ampunilah kami. Engkaulah Tuhan yang kami yakini dan percayai untuk melepaskan kami dari segala mara bahaya yang sedang terjadi. Kini kami berharap kepadamu supaya Engkau memulihkan bangsa kami, perilaku kami dan iman kami, dan kami juga semakin mencintai pendidikan yang Tuhan inginkan bagi kami. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami. Berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati kami dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu kelima setelah Trinitatis pada hari ini. Tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia
maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta HKBP Sukarame, Minggu 12 Juli 2020. 1. Nama Minggu. Nama minggu kita saat ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah, dan topik minggu ini cintailah pendidikan. 2. Ucapan selamat ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 6 Juli sampai tanggal 12 Juli 2020. Seluruh majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur, serta sehat dan sukses selalu. Dengar dan hayatilah firman Allah yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Alai anggo asi ni rohani Jehovah, sian saliling-lilingna do rodi saliling-lilingna, diaka na makabiari ibana, jala hati goranna marnini marnono. 3. Aneka berita. A. Rapat jemaat. Di hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, masuk pukul 18 WIB, bertempat di gereja, akan dilaksanakan rapat jemaat. Dimohon kepada semua majelis, panitia pembangunan, badan audit, seksi-seksi, dan utusan jemaat yang hadir rapat ini. Atas kehadirannya, majelis menyampaikan terima kasih. B. Sermon guru sekolah minggu. Akan diadakan hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, masuk pukul 18.30 WIB melalui Zoom meeting.
Dimohon kepada seluruh guru sekolah minggu untuk dapat mengikuti kegiatan ini. C. Ibadah Renah HKBP Sukarame akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 masuk pukul 19 WIB melalui Zoom meeting. Dimohon kepada orang tua untuk mengingatkan anak kita dan dapat memfasilitasinya mengikuti ibadah tersebut. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. D. Di hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 ibadah live streaming. 1. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. Dimohon kepada orang tua untuk memfasilitasi anaknya mengikuti ibadah ini. 2. Ibadah umum masuk pukul 9 WIB berbahasa Batak untuk yang tidak beribadah di gereja. Acara ibadah minggu telah disediakan di gereja. Acara ibadah minggu telah disediakan gereja kita dan dikirim atau di-share melalui WA group WIB masing-masing. Jemaat yang membutuhkan fotokopi acara dapat menghubungi majelis jemaat masing-masing WIB. E. Peran serta jemaat. 1. Majelis Jemaat menghimbau supaya semua anggota jemaat HKBP Sukarame melaksanakan ibadah dengan mempergunakan atau memakai acara yang telah disiapkan oleh Majelis Jemaat HKBP Sukarame. 2. Majelis menghimbau kepada semua anggota jemaat untuk menyampaikan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan ucapan syukur, dan lain-lain. Persembahan disampaikan dalam amplop seperti biasa melalui situa WIB masing-masing atau ditransfer ke rekening gereja HKBP Sukarame yang disertai dengan keterangan. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. 4. Ibadah di gereja. Sesuai dengan hasil keputusan rapat Majelis Jemaat di hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 yang lalu, maka mulai hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 yang akan datang, ibadah minggu di gereja akan dimulai dengan ketentuan sebagai berikut. A. Sebelum dan sesudah ibadah, gereja harus disemprot dengan jarak waktu 3 jam baru dapat digunakan, sehingga jadwal kebaktian minggu 3 kali, yakni pukul 7 WIB, pukul 12 WIB, dan pukul 17 WIB. Setiap ibadah hanya dapat dihadiri dengan maksimal 50 orang, sudah termasuk pelayan ibadah dan tim multimedia. C. Jemaat yang hadir harus memakai masker. Duduklah di tempat yang telah ditandai salam-salaman ditiadakan. D. Setiap jemaat yang hadir diwajibkan untuk mengukur suhu tubuh. Dan apabila suhu tubuh 30 derajat Celcius, maka jemaat tidak diperkenankan mengikuti ibadah minggu. E. Sebelum dan sesudah masuk ke ruangan diwajibkan untuk mencuci tangan. F. Bagi jemaat yang mempunyai riwayat penyakit dan sudah berumur di atas 60 tahun, serta anak-anak dilarang mengikuti ibadah di gereja. G. Setiap jemaat yang hendak mengikuti ibadah minggu di gereja harus mendaftar kepada situa WIB masing-masing. H. Jadwal ibadah minggu tanggal 19 Juli 2020, WIB 1 masuk pukul 7 WIB, WIB 2 masuk pukul 12 WIB, dan WIB 3 masuk pukul 17 WIB. Persembahan hanya 1 kali melalui amplop dan itu diatur oleh pelayan dalam ibadah minggu. J. Tim multimedia akan menampilkan melalui video di YouTube atau dalam ibadah live streaming protokoler kesehatan dan rangka persiapan ibadah di gereja. 5. Ucapan syukur. Telah diterima gereja kita ucapan syukur berupa 3 set wastafel cuci tangan dari NN WIB 4, dari keluarga Simanjuntak Borussia Haloho WIB 4, dari keluarga E Pakpahan Borussia Gian WIB 1. 6. Laporan keuangan. Laporan keuangan dapat kita ikuti setelah selesai ibadah ini.
Dan jika ada salah penulisan kami mohon maaf serta mohon disampaikan. Demikian warta Jemaat HKBP Sukarame minggu ini, kami ucapkan terima kasih. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada minggu yang kelima setelah Trinitatis ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-42. Beginilah firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang, yaitu kita manusia, di dalam dirinya pasti memiliki dan pernah melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun manusia di dalam dunia ini yang sempurna. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah melakukan kesilapan atau kesalahan. Dan mungkin juga dikatakan tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa. Saudara-saudari, hari ini firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita saat ini ingin membuka mata kita, ingin mengajarkan kepada kita agar beralih
berpindah dari sikap, dari perbuatan, dari tindakan yang selama ini kita selalu bersikap merendahkan dan juga menghakimi sesama yang kita anggap berdosa. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan, jika kita baca di ayat 37, Yesus dengan tegas mengatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat lebih dalam lagi apa yang mau dikatakan firman Tuhan saat ini. Terlebih lagi di dalam tema minggu kita yang dikatakan cintailah pendidikan. Pendidikan yang macam mana? Didikan yang mana yang mau dikatakan Tuhan untuk kita cintai di tengah-tengah kehidupan kita? Saudara-saudari, yang pertama Yesus mau katakan bahaya di tengah-tengah kehidupan sosial apabila seseorang yang berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah satu kelompok, dia hendak menghakimi sesamanya. Dia hendak menyatakan kekurangan sesamanya di tengah-tengah persekutuan. Baik itu persekutuan di tengah-tengah kelompok paduan suara, di tengah-tengah persekutuan sosial, parmargaum, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi persekutuan-persekutuan yang mungkin seringkali kita juga turut ambil bahagian dalam hal tersebut. Karena itu Yesus mengingatkan kepada kita dalam hal menghakimi ini. Yesus mau menyatakan bahaya itu. Itu sebabnya seringkali terjadi pertikaian, perselisihan, dan perpecahan. Ada kadangkala berani dia mengkoreksi perbuatan pekerjaan seseorang padahal dia sering berlaku salah. Dia sering tidak pernah benar melakukan pekerjaannya. Setiap ada pekerjaan yang diberikan, tanggung jawabnya dia tidak mampu lakukan, tetapi dia berusaha mencoba mengkoreksi, menilai, bahkan mau merendahkan orang lain. Itu sebabnya dikatakan yang pertama, Yesus mengingatkan kita bagaimana bahaya di dalam menghakimi. Manusia lupa di dalam kehidupannya bahwa hak untuk menghakimi itu tidak dimiliki, bukan diberikan Tuhan kepada Anda, kepada dirimu, tetapi itu adalah hak daripada Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus diperhadapkan oleh si boto surat, ahli Taurat, ketika ada seorang perempuan sundal diperhadapkan di depannya, mereka mengatakan kepada Yesus, Yesus, ini ada perempuan sundal sesuai dengan hukum budaya kami, dia harus dirajam sampai mati. Lalu Yesus sambil menulis di tanah, lalu dia jawab, baiklah jika demikian, kalau ada di antaramu yang tidak pernah bersalah, yang tidak pernah berdosa, dialah yang pertama sekali melempar batu kepada perempuan ini. Satu teguran yang keras dikatakan Yesus mengajari kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ketika Yesus mengatakan demikian, berangsur-angsur mereka meninggalkan Yesus dengan perempuan sundal tersebut. Karena mereka menyadari apa yang dikatakan oleh Yesus mengena. Mereka disadarkan, mereka diajarkan supaya jangan begitu gampangnya merendahkan
orang yang berdosa. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan bagaimana bahayanya. Supaya persekutuan kita, supaya kumpulan-kumpulan yang kita ikuti tidak terjadi pertikaian, perpecahan karena ada kesalahan sesama kita, ya kita cobalah membantu, menutupi, jangan kita terlanjangi dengan kekurangannya, supaya tidak terjadi perpecahan. Kalau orang Batak bilang perbedaan, itu cepat kali merbedai, hanya sedikit sudah sampai ke sana, dibeberkan ke sana kemari. Nah, yang kedua yang mau dikatakan, kalau hal itu dilarang oleh Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak melakukan, supaya kita tidak turut ambil bagian di dalam menghakimi sesama kita? Yang pertama, supaya kita tidak ambil bagian dalam hal itu, kenali dirimu dengan baik. Siapakah engkau di hadapan Tuhan? Apakah engkau sudah menjadi orang-orang yang suci, yang kudus, yang tidak pernah berdosa? Itu yang mau dikatakan, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan tersebut. Karena memang Amang dengan Inang paling enak, paling cepat kali kita. Berek kita mak nasalelengon mulu marminggu, olan salah song leader. Ini. Hanya salah sedikit, tapi sudah membuat perhatian tercurah kepada yang salah itu. Kalau sudah semua orang tercurah kepada yang salah itu, sudah pasti mereka juga song leader itu, pemusik itu, paragenda itu, siapapun petugas-petugas yang melayani di tengah-tengah gereja, menjadi grogi, makin bersalahan. Padahal kalau Anda disuruh belum tentu juga bisa seperti mereka. Itu sebabnya dikatakan kenali dirimu. Jika Anda ingin berbahagia, kenali dirimu. Cara yang terbaik melihat diri kita sendiri adalah jangan memakai ukuranmu, tetapi pakailah ukuran Tuhan untuk melihat dirimu. Itu sebabnya kita membutuhkan cermin. Kalau nggak pernah melihat cermin, ya sudah susah. Bagaimana Anda ketika Anda pergi ke pesta kalau nggak memakai cermin, hanya setel yakin saja, sisir sendiri tanpa lihat kaca, pakai baju tanpa lihat cermin, ya susah sampai di pesta. Anda akan malu. Kenapa? Karena Anda tidak pernah mau mengenal diri Anda. Kalau kita mengenal diri kita, maka kita akan bercermin, melihat, oh orang kecil rupanya aku, orang biasa rupanya aku, orang yang hina juga rupanya aku, orang yang selalu berbuat salah dalam hidupku. Sudah sewajarnya saya tidak bisa melakukan yang selama ini saya perbuat, merendahkan orang lain. Itu yang pertama, supaya kita tidak menghakimi saudara-saudari kita. Kita harus mengenal diri kita. Yang kedua, jangan cepat menghakimi orang lain, karena kita kadangkala tidak sepenuhnya mengenal seseorang dengan baik. Kita harus tahu keterbatasan kita untuk mengenal siapa temanmu. Jangan-jangan kita sering mengenal seseorang itu ketika dia lagi senang, kita kenal dia, begitu berbuat baik. Tapi ketika dia susah, kita tinggalkan dia. Itu sebabnya dikatakan jangan menghakimi, karena Anda belum sempurna mengenal seseorang dengan baik. Hati-hati Amang Inang, jangan seenaknya dewe menghakimi saudaramu, karena pengetahuan kita terbatas. Pengetahuan kita terbatas menilai dan mengerti segala sesuatu. Itu sebabnya dikatakan di dalam epistel tadi,
Cintailah pendidikan supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam diri kita, hidupmu. Tuhan tidak pernah mengajarkan seseorang untuk berbuat keji. Tidak pernah Tuhan mendidik kita untuk merendahkan sesama kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak cepat-cepat menghakimi seseorang. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa tugas kita bukan menghakimi, tetapi dikatakan mengawasi. Kalau bahasa Batak dibilang memata-matai. Dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Mengawasi. Supaya apabila dia jatuh, apabila dia gagal, apabila dia melakukan dosa, apabila dia salah berbuat yang tidak bagus, kita mulai datang mendekati dia, menyadarkan dia. Disitulah kehadiran kita, disitulah keberadaan kita yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Karena apabila kita menghakimi, menghukumi, menilai, berarti kita juga membuat orang kehilangan dalam hidupnya. Karena itu di dalam mengawasi kita mau mengantisipasi, menjaga saudara-saudara kita amang dan inang supaya mereka tidak jauh daripada Tuhan, supaya mereka tahu wah ada rupanya saudara saya, ada rupanya keluarga saya, ada rupanya teman saya yang mengingatkan selalu di dalam hidup saya. Ya kalau kita sering-sering ayo ho sohea tikus mangula, sohea ho, akhirnya dia merasa kecil hati, menjauhlah dia dari persekutuan. Karena seperti itu adanya. Nah, kalau itu sudah dikatakan di dalam firman Tuhan saat ini, lalu bagaimana? Mungkin kita bertanya-tanya di dalam hidup kita. Jika demikian, apakah kita harus membiarkan amang dengan inang? Apakah kita harus menutup mata dengan dosa yang sudah dia lakukan? Apakah kita mau tutup mulut dengan kesalahan demi kesalahan yang selalu berulang kali dilakukan? Kalau kita mengerti sebenarnya bukan membiarkan. Kalau kita bertanya seperti itu berarti pemahaman kita salah. Bahkan ada juga orang yang mau memakai ayat menolak pengadilan dan juga RPP. Dan ini juga pemahaman yang salah. Sehingga kita menjadi takut untuk memperlihatkan dan menegur kesalahan orang. Sehingga kita menutup mata. Kita boleh menyatakan, menyampaikan, tetapi bukan seperti itu. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan saat ini, jangan engkau hanya melihat dirimu saja. Jangan hanya kau berpegang kepada apa yang kau lihat. Di dalam Yohanes 7 ayat 24 dikatakan, jangan hanya melihat apa yang kita lihat, tetapi hendaklah bijaksana kita di dalam menilai, menghakimi sesama kita. Dan ingat di dalam Lukas 17 ayat 3 dikatakan kita harus menegur saudara kita yang bersalah, tetapi bukan dengan yang selama ini kita lakukan. Lalu bagaimana kita mau melakukannya dengan benar? Bagaimana kita benar-benar betul-betul mencintai pendidikan ini? Yang pertama, kita bisa menghakimi, tetapi ada standar dan ukuran. Jangan diri kita, tetapi pakailah firman Tuhan.
Karena standar satu-satunya yang original, yang baku adalah firman Tuhan. Itu sebabnya di dalam 2 Timotius 3 dikatakan bahwa firman Tuhan itu dapat menyatakan, mengajarkan dan menyatakan kesalahan seseorang. Nah, sementara saat ini kadangkala kita tidak memakai firman Tuhan. Seenaknya dewek kita mencaci, bahkan mencaci di dalam menilai kekurangan kesalahan seseorang yang kita lihat. Itu yang pertama, memakai standarnya adalah firman Tuhan. Yang kedua, tujuan daripada menghakimi bukan untuk menjatuhkan. Bere kita mah sipata, olodo sipata kita ingin menjatuhkan seseorang, ingin mempermalukan seseorang, ingin menguji seseorang seperti orang Farisi dengan ahli Taurat. Seringkali mereka berbuat demikian kepada Tuhan, kepada Yesus. Mereka ingin menjebak. Karena itu kalau kita mau menghukum, menghakimi mereka, supaya mereka kembali, membawa mereka kembali. Seperti di 2007 yang lalu program Departemen Marturia Boan Sadanari katanya kan gitu. Membawa kembali yang hilang. Mungkin karena kita sering menegur-negur akhirnya dia menjauh. Tidak pernah hadir dalam persekutuan. Tidak ada artinya. Di situ nggak ada kekasih katanya. Hanya taunya menyatakan, mengungkapkan kekurangan seseorang katanya. Tetapi tindakan kita mengingatkan, menegur adalah untuk membawa kembali ke jalan Tuhan. Yang ketiga, jika kita membaca di dalam Matius 18 ayat 15, ada tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan yang harus kita jalani untuk menghakimi saudara-saudari kita. Yaitu dalam rangka supaya mereka kembali kepada jalan Tuhan. Itu sebabnya di gereja kita HKBP ketika mereka bersalah, mereka dikatakan harus, kalau bahasa Indonesianya kena siasat gereja. Dipermahani, digembalai. Sudah digembalai baru diingat. Itu sebabnya hebat HKBP ini Amang. Enggak dihukum terlebih dahulu tapi digembalai. Setelah digembalai baru dihukum dia. Ini loh kesalahanmu. Dan semua berdasarkan kasih yang daripada Kristus Yesus. Inilah luar biasanya gereja kita memiliki RPP, Ruhut Permahanion, penggembalaan. Digembalai, ditogu-togu, diajarkan. Baru dinyatakan ini kesalahanmu. Bukan pertama-tama kita mau menyatakan kesalahannya terlebih dahulu. Bukan demikian. Tetapi digembalai, ditogu-togu, dipermahani, nasida, asa diboto. Silap rupanya saya Amang. Ya sudahlah kalau demikian saya tahu kesalahan saya siap menerimanya. Tapi coba kalau langsung, ayo dakya songonon, dipecat mau katanya. Bepecat petaho, pasti jawabannya begitu. Karena dia di awalnya juga tidak dengan baik kita sampaikan. Karena itu Amang dengan Inang sangat dibutuhkan dan penting sekali bagaimana kita mengawasi, mengingatkan dan saling menjaga. Supaya jangan ada saudara-saudari kita, supaya jangan ada teman-teman kita, supaya jangan ada anak-anakmu yang melenceng dari jalan Tuhan. Jika demikian, bagaimana kita mau menjaga, melestarikan, merawat persekutuan kita dengan saudara-saudari kita? Ya kita pererat persaudaraan kita buang jauh-jauh hati yang hanya ingin menghakimi dan menghakimi.
Tetapi mari kita mempererat, memperteguh persekutuan kita dengan saling mengawasi. Kalau bahasa Batak, memata-mataun. Ya kalau Anda juga diawasi, jangan merasa kecil. Syukurilah ada yang makaholongi kita, ada yang peduli samamu. Bagaimana kalau kau udah dilakukan kesalahan, berulang-ulang sampai udah diintip sama polisi, sambil ditangkap, gak ada penyesalan. Kalau kau mau cuek, jangan diatoi apa yang ku kerjakan, salahmu situ. Kita ini hidup di dunia yang penuh dengan orang lain juga. Bukan diri Anda saja, bukan hanya saya saja yang ada di dunia ini, tapi ada orang lain. Itu sebabnya kalau tidak ada Anda, tidak ada artinya hidup saya. Dan ingat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan saat ini. Tidak mungkin orang buta menuntut orang buta. Tidak mungkin orang yang sudah sering melakukan kejahatan, yang sudah selalu dalam hidupnya melakukan tindakan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mau menuntun kawannya yang bersalah. Tetapi biarlah firman Tuhan yang menjadi landasan dalam kehidupanmu. Saudara-saudari, semakin tinggi pendidikan seseorang, idealnya ia semakin rendah hati. Kualitas hidupnya tidak ditunjukkan dari kesombongan dan keegoannya, tetapi kualitasnya terlihat dari sudut pandang dan pola pikir yang penuh dengan hikmat. Karena itu orang-orang yang mencintai didikan, ia akan mengenal siapa dirinya. Orang yang mencintai didikan adalah mereka yang tidak cepat melihat kesalahan orang lain. Ia tidak cepat untuk menghakimi, tetapi dia akan mengintrospeksi diri, mengenal dirinya dengan baik. Itu sebabnya dikatakan selumbar di mata orang lain cepat kita lihat, balok di depan mata sendiri malah diabaikan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam kehidupan ini, ingatlah bahwa tidak seorang pun yang tidak pernah berbuat kesalahan dan melakukan dosa. Kita semua adalah saudara yang harus saling menuntun dan memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita dimampukan menjadi saksi kerendahan hati seperti yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Apakah Anda, apakah saudara, apakah anak-anak remaja dan pemuda bersedia mau menjadi rendah hati di hadapan sesama? Bahkan kita yang selalu semena-menanya terhadap orang lain, apakah kita mau mengintrospeksi diri kita supaya Tuhan tidak murka kepada kita yang selalu berbuat semena-mena kepada sesamanya. Biarlah semua umat Tuhan bersama-sama mencintai pendidikan yang Tuhan ajarkan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya kami dimampukan dalam hidup kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mencintai pendidikan yang telah Tuhan ajarkan kepada kami untuk saling mengasihi sesama kami. Bahkan Engkau juga mengajarkan kami untuk tidak menghakimi dengan memakai kacamata kami sendiri, tetapi dengan mempergunakan didikan yang daripada Tuhan, supaya kami terlebih dahulu mengenal siapa diri kami, supaya kami juga menegur melalui firman Tuhan, supaya kami juga apabila menegur dapat membawa mereka kembali ke jalan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Bahkan kami di dalam kelemahan kami kurang mengenal diri kami.
Karena itu Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami, supaya kami dapat belajar untuk rendah hati dan semakin dewasa dan berkembang dalam iman. Bahkan kami sadar akan keterbatasan kami. Biarlah kasih Kristus yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat saling menuntun dan memberikan teladan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Kau memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan selalu setia mengasihi kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dengan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 407 ayat 1 dan ayat 4. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut nafsu-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Marilah kita puji Tuhan yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan kebijaksanaan bagi kita. Seorang buta tidak akan mungkin menuntun saudaranya yang buta. Mereka akan jatuh ke dalam lubang. Dengan demikian, setiap orang yang punya hikmat dan pengetahuan haruslah bersedia untuk menuntun saudara-saudaranya, supaya seluruh langkah hidup kita di dunia ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau, ya Tuhan Allah kami, yang selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami. Dengan keyakinan yang teguh pada Tuhan pemberi hikmat, tetaplah kita mencintai pengetahuan, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kita akan menuntun saudara-saudara kita juga. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita untuk menjalani kehidupan di dalam tatanan baru kehidupan new normal life ini. Dan membaringkan aku berteduh.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, naungan juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu, demi Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.